Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita lanjutkan kajian sejarah para nabi dan rasul. Yang tidak bosan-bosannya saya menyampaikan kajian ini sebagai upaya kita menunjukkan dan membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita cinta para nabi dan rasul, bahwa kita sangat ingin menapaki jalan mereka sebagaimana komitmen kita yang senantiasa kita untaikan dalam sholat kita. Bagian bacaan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Sebagaimana dalam surat An-Nisa, orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah para nabi, an-nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang sudah membuktikan keimanan mereka. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Was-sholihin, dan orang-orang soleh. Apalagi kita tadi setelah sholat maghrib, alhamdulillah sudah melaksanakan sholat gaib, ya. Juga lagi-lagi membuktikan rasa cinta kita kepada perjuangan, ya. Perjuangan untuk kemerdekaan rakyat Palestina. Seorang pemimpin yang telah membuktikan juga bahwa beliau, ya, bukanlah sosok yang menari-nari di atas penderitaan rakyatnya, tetapi juga beliau asyhad adalah merupakan pemimpin yang sesuai dengan apa yang dikatakan beliau, bahwa darah kami lebih murah daripada darah bangsa kami. Menunjukkan bahwa beliau telah membuktikan itu. Kemudian juga begitu banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari Palestina, dari para mujahidin, para pejuang kemerdekaan, dan membuktikan juga bahwa perjuangan itu adalah merupakan perjuangan yang bukan tanpa hasil, ya, pasti hasilnya luar biasa. Kita yakin pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangan tersebut, jamaah sekalian, adalah bahwa umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini singkat, ya. Saya nggak tahu usia beliau berapa ini, yang Ustadz Syekh Ismail Hania. Berapa tahun nih usianya? Ada yang tahu? Hah? 62, Pak, ya. Artinya kalau dilihat dari sisi umur saya, usia beliau lebih panjang. Beliau umurnya 62, saya 52, ya. Masih ada 10 tahun lagi untuk seumur dengan beliau. Tetapi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau usia yang penuh dengan kesolehan, sesuai dengan situasi dan kondisi, serta yang luar biasa lagi amanah yang diembankan Allah di pundaknya. Ya, tentu beliau punya kewajiban-kewajiban yang mesti beliau tunaikan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin mana? Pemimpin di Palestina, khususnya pemimpin di Gaza. Pemimpin yang konstitusional, ya. Jadi bukan pemimpin yang tidak konstitusional, konstitusional. Ya, melalui sistem pemilihan beliau menjadi pemimpin di Gaza. Ya. Kemudian juga yang merupakan nikmat yang lebih besar lagi, di tengah-tengah ataupun di sela-sela umur yang diisi dengan kesolehan yang sesuai dengan beban yang ada di pundak beliau, ya, beliau juga diberikan hadiah yang luar biasa, yaitu mati syahid. Ya, ini yang luar biasa. Ya. Kalau kita
mengisi usia kita, umur kita dalam kesolehan, ya. Mudah-mudahan terwujud, ya. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mati syahid, ya. Wa amitha 'ala syahadati fi sabilik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran luar biasa. Kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar insyaallah. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 pertemuan, dan ini pertemuan yang keempat tentang Nabi Ibrahim, ya, bahwa beliau adalah merupakan sosok Nabi yang paling viral, ya. Jadi viralisasi bukan hanya ada di zaman sekarang, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, tetapi Nabi Ibrahim juga merupakan sosok yang sangat viral pada zamannya, dan sampai hari ini juga tetap viral, ya. Tidak ada dalam sehari seorang muslim yang taat kepada Allah yang tidak sebut nama Ibrahim alaihissalam, betul nggak? Kalau kita sholat, ya, kan harus sebut juga nama Ibrahim alaihissalam, ya. Bahkan kiblat, ya, di mana kita menghadapkan sholat kita juga ke Ka'bah yang juga dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian semangat, ya, semangat takbiratul ihram. Kemudian juga dalam iftitah, ya, kita juga membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tetapi yang paling penting Nabi Ibrahim mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan diselamatkannya Nabi Ibrahim dari panggangan api, kalau orang-orang awam biasanya akan melihat Nabi Ibrahim ini orang yang sakti, gitu, ya. Mungkin kalau jamaah sekalian ada yang dibakar di api kemudian selamat, itu kan sakti itu, ya. Kira-kira ini khodamnya siapa ini, kan gitu kan. Itulah kira-kira kalau zaman sekarang ini musim-musim khodam ini, ya. Apalagi kalau seandainya orang tersebut pakai jubah, kemudian rambutnya panjang macam Ustadz Ilyas, ya kan, tiba-tiba dimasuk ke dalam api kemudian keluar dalam keadaan selamat. Wah, itu subhanallah, pasti banyak yang berguru sama Syekh Ilyas Sembiring ini, ya, Ilyas Marwan Sembiring, ya, pasti banyak yang berguru itu. Tetapi luar biasanya Nabi Ibrahim, ya, mereka hanya takjub, ya, kaumnya ini hanya takjub saja, sampai ayahnya Nabi Ibrahim hanya bilang, wah, keren kali Tuhanmu itu, ya, Ibrahim. Jadi cuma bilang Allah itu keren, katanya, tapi tidak beriman dan terus melakukan kesyirikan, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ketika Raja Namrud berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini masih di Babilonia, ya. Babilonia itu kan kaumnya menyembah berhala. Kemudian Raja Namrud ini justru memerintahkan seluruh rakyatnya itu untuk menyembah dirinya, karena dia mengaku sebagai manusia, walaupun sebagai manusia, tapi mengaku dialah yang mengatur alam raya ini, ya. Dia yang mematikan, dia yang menghidupkan, siapa yang perlu makan dia ngasih makan, yang kelaparan dialah yang buat kelaparan, dan lain sebagainya, ya, Raja Namrud. Ketika berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, itu Raja Namrud itu kalah debat. Kalah debat. Biasanya kalau raja kalah debat itu kan marah. Ya, memang Raja Namrud marah dia. Ya. Kalau ikutkan hati dia, Raja Namrud ini pasti mau memenjarakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan mungkin bisa jadi Raja Namrud ini ingin menghukum mati Nabi Ibrahim. Tapi karena Nabi Ibrahim ini sudah kadung viral, api aja nggak bisa makan badannya, gitu. Bahkan keluar dari api justru lebih baik keadaannya dibandingkan sebelum dimasukkan dalam api. Maka Raja Namrud pun tidak punya pilihan melainkan coba jauhkan dulu Ibrahim ini jauh-jauh, ya. Dia tidak berani menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kemarahannya, takut kualat sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ibrahim ketika dibakar hidup-hidup ternyata tidak memberikan dampak apa-apa.
Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Maka dari Babilonia ini, ya Bapak Ibu, Nabi Ibrahim itu hijrah. Dan awal daripada hijrah itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amana lahu Lut. Ketika itu berimanlah Nabi Lut. Nabi Lut ini anak saudaranya, ya, anak saudara Nabi Ibrahim, tuturnya keponakan. Begitu banyaknya penduduk Babilonia, tidak ada yang beriman kepada Nabi Ibrahim melainkan Nabi Lut. Ya, dalam riwayat ada yang mengatakan bahwa ketika itu Nabi Ibrahim sudah menikah dengan Siti Sarah, dan Siti Sarah ini merupakan, dalam riwayat disebutkan merupakan saudara atau anak pamannya, ya, anak paman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ini ibaratnya sepupu. Ya. Jadi Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sepupu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, menikah Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Ada yang meriwayatkan menikah dengan Siti Sarah ketika sudah hijrah dari Babil. Menuju mana? Menuju Haran. Ya. Fa'amana lahu Lut. Ketika itu berimanlah Nabi Lut. Wa qala, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, inni muhajirun ila rabbi. Kemudian aku berhijrah ke sebuah tempat yang diperintahkan Allah kepadaku, Tuhanku. Ya. Innahu huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Jadi memang Allah yang perintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah. Kemana hijrahnya? Ya. Fa anjaynahu wa Lutan. Maka kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Lut. Ya. Ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kepada sebuah tempat bumi yang kami berkahi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Babilonia ke Haran namanya. Haran ini daerah Syam. Ya. Saya pun tidak pasti Syamnya di mana. Ya. Ada yang mengatakan juga di daerah Palestina. Tetapi yang meyakinkan saya bahwa Nabi Ibrahim itu di daerah Palestina yang paling dekat dengan Baitul Maqdis ketika setelah hijrah dari Mesir. Ya, setelah hijrah dari Mesir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim ke Haran. Ya, ke Haran bersama Nabi Lut. Tapi karena Nabi Lut alaihissalam juga diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, bagi-bagi tugas, ya. Jadi kalau Haran ini biar aku aja di sini, kata Nabi Ibrahim. Engkau wahai Lut silahkan ke Mu'tafikah. Ada salah satu tempat namanya Mu'tafikah, mungkin ke arah utara Haran atau sebelah timurnya Haran, ya, sebelah timur agak ke utara Haran, ya. Mu'tafikah yang disebut dengan Sadum, ya, Sadum. Ya, Sodom. Jadi kata-kata penyimpangan seksual, ya, yang disebut juga dengan sodomi. Ya. Ada juga dalam bahasa Arab disebut dengan liwat. Liwat itu penyimpangan seksual, padahal diambil dari Nabi Lut namanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita cerita tentang kisah Nabi Lut alaihissalam. Yang penting Nabi Lut diamanahkan Allah untuk di satu tempat yang berbeda dengan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, menjadi masalah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada kaumnya di Haran yang masalah mereka beda dengan masalah yang ada di Babil. Kalau di Babil ini kaumnya menyembah berhala, menyembah patung. Sedangkan di Haran kaumnya ini menyembah bintang, gemintang. Ya. Jadi mereka begitu luar biasa takjubnya dengan bintang. Kita pun tidak dijelaskan kenapa mereka memuliakan dan mengagungkan bintang itu. Ya. Maka yang turun kepada kita tentang Nabi Ibrahim ketika menghadapi kaumnya di Haran, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Begitulah kami tunjukkan kepada Ibrahim, ya, seluruh galaksi yang ada di langit dan di bumi, supaya dia termasuk orang-orang yang yakin tentang keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim ini berhadapan dengan kaum yang menyembah bintang, tetapi kemudiannya juga Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Ibrahim tentang bintang itu. Ya, bahasa Allah, wa kadzalika nuri Ibrahim.
Kami tunjukkan ini bintang ini semua. Kalau sudah Allah menunjukkan bintang-bintang itu kepada seorang nabi, sebagaimana Allah tunjukkan ya seluruh kekuasaan Allah dan tanda-tanda kebesarannya ya kepada Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, ya tentunya memang betul-betul mungkin, ya betul-betul dalam ya pemahaman Nabi Ibrahim tentang bintang ke bintang. Apa yang terjadi? Maka Nabi Ibrahim memberikan sebuah argumentasi kepada kaum yang suka menyembah bintang. Bintang itu kecil, Pak. Ya, kecil. Maka dalam Al-Quran Nabi Ibrahim tidak salut dan tidak takjub dengan bintang di sini. Nabi Ibrahim mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba." Ketika datang waktu malam, Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya bahwa aku melihat kaukab. Ya, kaukab ini bukan bintang. Kaukab ini kalau Bapak Ibu jamaah sekalian malam-malam kemudian melihat ada yang bersinar di atas sana, kemudian ada yang cahayanya itu lebih besar daripada yang lainnya, itu bukan bintang, itu namanya kaukab, bukan najm. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kaumnya menyembah bintang, Nabi Ibrahim justru nunjuk najm, bukan najm, ya, najm bintang ya, bukan najm yang ditunjuk Nabi Ibrahim, tetapi kaukab. Tengok itu, falamma ra'a kaukaba, ya, qala hadza rabbi, ini Tuhan nih, ya, Tuhan ini. Dalam rangka apa? Bukan dalam rangka untuk mengakui bahwa itu betul-betul Tuhan, tetapi menegakkan hujah argumentasi kepada para penyembah bintang. Qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu sirna, hilang, oh aku enggak suka sama Tuhan yang suka ngilang-ngilang kayak gini. Jadi berpikirlah kaumnya, ya, lebih hebat lagi kaukab dibandingkan najm, tapi kaukab pun hilang. Ya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Habis itu tengok bulan lebih besar. Kemudian falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Ya, setelah bulan itu hilang, maka dia berkata, kalau bukan karena hidayah dan petunjuk Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, maka aku termasuk menjadi kaum yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Nah, ini matahari lebih besar. Okelah, kita nggak usah cari Tuhan di malam hari, kita cari siang. Kalau bintang itu udah habis semua malam-malam, ketika datang siang semua tak nampak. Maka kata Nabi Ibrahim ketika melihat matahari, hadza rabbi, ini Tuhanku, katanya. Ya. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Setelah matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan, aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sekutukan. Menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim cerita tentang kaukab, ya, dan mengatakan itu Tuhanku, bukan berarti Nabi Ibrahim mengakui kaukab sebagai Tuhan. Bukan pula ketika mengatakan bulan sebagai Tuhannya. Bukan pula ketika mengatakan matahari juga sebagai Tuhannya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam di sini menunjukkan kepada kaumnya, mana mungkin yang kayak gini ini kita sembah. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ini ayat ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang saya maksudkan tadi, ketika sholat pun di iftitah kita kan baca ini ya. Ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Jadi kalimat Nabi Ibrahim kita baca dalam sholat kita. Wahajjahu qaum, jadi berdebat dengan kaumnya tentang bintang, tentang keagungan bintang yang mereka sembah, kalah kaumnya. Akhirnya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itu pun membuat Nabi Ibrahim alaihissalam harus beranjak atau harus pergi dari Haran meninggalkan kaumnya. Kenapa? Karena tidak bisa lagi dibilangi. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lagi-lagi Nabi Ibrahim tidak mendapatkan pengikut di Haran. Ya, di Babil tidak ada pengikut, di Haran tidak ada pengikut. Bahkan ayahnya yang ikut hijrah, ayah Nabi Ibrahim ikut hijrah ke Haran pun tidak ikut Nabi Ibrahim, tetap musyrik. Ya, yang beriman hanya Siti Sarah, yang beriman hanya siapa? Nabi Lut alaihissalam.
Cuma 3 aja yang beriman sedunia. Subhanallah. Jadi kalau seandainya sebelumnya ya Nabi Ibrahim cuma 1 orang yang beriman satu dunia ini. Ya, makanya dalam Al-Qur'an disebutkan karena Ibrahim ummatan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu 1 orang pun beliau itu disebut umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kategori umat itu punya ideologi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak memiliki ideologi tidak disebutkan umat ketika dia sendiri. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika ideologi orang-orang itu kufur kepada Allah dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hanya Nabi Ibrahim yang beriman kepada Allah dan menjadi nabi dan rasul, maka Allah katakan kana Ibrahim ummatan. Nabi Ibrahim sebagai umat walaupun cuma sendiri. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini perdebatan Nabi Ibrahim, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana. Bagaimana aku harus takut kepada sesuatu yang kalian sekutukan? Bintang-bintang itu, ya. Banyak orang-orang yang menganggap kekuatan bintang, ya, disebut dengan ahli nujum. Ahli nujum itu kan orang yang bisa apa, Pak? Yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi, gitu kan? Ya, tukang peramal atau tukang ramal. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim mengatakan itu nggak ada apa-apanya semua. Ya. Barang siapa yang mendatangi peramal kata Rasulullah, ya, kemudian mempercayai apa yang diutarakannya, yang dicakapkannya, kata Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad SAW, faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Maka dia dianggap telah kufur, telah kafir dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditegaskan dalam Islam ya tentang nujum ini. Ini kan kita sering apa namanya zodiak ya. Zodiak ini nggak tahu waktu kita masih muda-muda dulu ini sering kayak gini nih. Ya, kalau sekarang apakah masih tren nggak tahu saya, orang-orang milenial ya yang katanya apa Libra, Gemini, Leo, apa lagi Cancer. Sekarang udah marah tentang Khodam ya. Sampai-sampai Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah ya terkait dengan Khodam ini ya. Bukan saja apa namanya jimat dan sebagainya di Shopee pun ada dijual. Ya, ada orang jual jimat ya di Shopee dan banyak pula yang jual jimat ini kaya-kaya pula. Ya heran pula kita nengoknya, bisa pula jual jimat di Shopee pun kaya. Jual keris ya dan barang-barang yang dijual itu yang menunjukkan kepada syirik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Kok justru kalian takut sama bintang dan tidak takut kepada yang menciptakan bintang. Jadi sebetulnya ya ajaran tauhid ini mengajarkan kita kepada sesuatu atau suatu kekuatan yang lebih hebat daripada yang dilihat oleh manusia, yaitu bintang itu. Ya. Yang menerjemahkan bintang ini ke sana kemari kemudian jadi kekuatan itu kan manusia, pikiran manusia saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki sesuatu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dari seluruh apa yang diciptakannya. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni? Mana yang membuat kita lebih nyaman rasanya? Masa bintang-bintang itu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, intinya Nabi Ibrahim terpaksa hijrah lagi dia. Hijrah ke mana? Hijrah ke Mesir. Sampai di Mesir, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tersebarlah di kalangan penduduk Mesir ada laki-laki bawa perempuan cantiknya minta ampun. Siapa dia? Siti Sarah. Karena Rasulullah ada bersabda, di muka bumi ini perempuan yang paling cantik Siti Sarah. Ya, nggak ada lagi yang lebih cantik dibandingkan Siti Sarah, kecuali Siti Hawa. Nah, jadi yang paling cantik di dunia ini Siti Hawa, kedua Siti Sarah. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beredarlah kabar viral, ini cerita viral lagi nih, kabar ada perempuan cantiknya minta ampun, tidak ada yang lebih cantik daripada itu. Siapa dia? Siti Sarah. Maka Raja Mesir ketika itu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, memerintahkan supaya bawa perempuan cantik itu ke raja. Disuruh bawa ke raja. Karena raja menginginkannya, Raja Mesir.
Dan ketika itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah sampai diinstruksikan, kalau seandainya laki-laki yang bersamanya itu suaminya, bunuh. Ya, ambil itu perempuan itu, bawa kemari, laki-lakinya kalau memang suaminya bunuh. Itulah pada saat saya sampaikan pertemuan yang lalu, Nabi Ibrahim berbohong. Ya, mengatakan nanti kalau ditanya siapa aku, jangan bilang suami, bilang saudara. Ya, saudara, ikhwah fiddin, saudara seagama. Karena tak ada yang bisa mempertahankan tauhid ini kalau kita berdua kena bunuh. Nah, maka karena ditanya kemudian mengatakan saudara, diambillah Siti Sarah ini kepada Raja Mesir itu. Ketika didatangkan ke Raja Mesir ini, raja tadi menginginkan Siti Sarah, ingin berbuat jahat ya kepada Siti Sarah. Ya, seperti mana biasanya laki-laki nengok perempuan cantik, tahulah kita Pak, ya apa yang diinginkannya. Ya Bu, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Siti Sarah pun berdoa. Allahumma inni amantu bika wa bi rasulika, aku beriman kepadamu dan kepada rasulmu, wa ahsantu farji illa ala zauji, dan aku sucikan kemaluanku ini kecuali untuk suamiku, ya. Fala tusallit 'alaiha al kafir, maka jangan sampai orang kafir, raja kafir ini melakukan sesuatu yang jahat kepadaku. Kontan itu raja ini itu Bapak Ibu macam orang stroke, nggak bisa bergerak. Ya, tangannya pun melilit, kakinya juga nggak bisa bergerak. Sampai raja itu mengatakan, wahai Sarah, tolong minta sama Allah supaya aku disembuhkan. Kalau enggak nanti maka pengawal-pengawalmu aku akan membunuhmu, kata raja tadi. Kata Siti Sarah, wahai Allah, lepaskan dia, jangan sampai mereka mengira aku membunuhnya. Dilepaskan Allah. Mau berbuat lagi, begitu lagi, berdoa lagi, terikat lagi seolah-olah nggak bisa bergerak ini, ya, sampai 3 kali. Yang ketiganya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sampai-sampai raja tadi mengatakan, lepaskan, aku akan berikan kau hadiah yang besar. Doa lagi, dilepaskan, dan akhirnya disitulah sejarahnya, ya, raja ini marah dan mengatakan, usir perempuan ini, kalian bukan bawa perempuan kemari, bawa setan nih, katanya gitu. Ya, saking begitulah, ya, dia terbelenggu dengan doa Siti Sarah. Kemudian janjinya akan memberikan hadiah. Memang diberikanlah hadiah yang banyak, termasuk hadiahnya Siti Hajar. Ya, Siti Hajar adalah merupakan hamba sahaya. Saya nggak tahu seperti apa ya Siti Hajar ini di Mesir, tapi yang saya tahu ya Siti Hajar ini dulunya anak seorang raja, tapi karena kalau bahasa kita kalah pemilu mungkin ya Pak ya, kalah pilpres gitulah kira-kira. Akhirnya Siti Hajar ini jadi hamba sahaya raja ini gitulah. Itulah hadiah untuk Siti Sarah, kemudian dibawa dan Nabi Ibrahim kembali lagi ke Tayammun, ke Palestina kembali ya, di daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini untuk kali ini ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Ya, intinya dari syahidnya Syahid Ismail Haniyah rahimahullah, ya, kemudian kisah Nabi Ibrahim, kita semua punya beban di pundak kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Kita punya harta, kita punya ilmu, kita punya kekuasaan, kita punya wewenang, kita punya kekuatan, apapun yang kita miliki, maka itu seiring dengan amanah yang ada di pundak kita untuk menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.